Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Niko Teknik. Di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang fungsi BMS atau Battery Management System. Seperti apa cara kerjanya BMS dan fungsinya itu sebagai apa? Saksikan terus videonya sampai selesai. Karena rata-rata baterai lithium itu berkapasitas 3,7 sampai 4,2 volt, maka sebuah baterai lithium itu dirangkai seri untuk mencapai voltase yang diinginkan. Agar voltase dan susunan baterai ini bisa balance, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut yaitu BMS. Jadi baterai management system itu atau yang disebut BMS itu sebagai alat balance sekaligus proteksi pada sebuah baterai yang dirangkai seri atau yang disusun. Dan yang paling canggihnya lagi, BMS ini dilengkapi dengan passive balance, sensor tegangan setiap baterai, sensor arus, rangkaian pasif untuk memutus arus, dan rangkaian proteksi untuk memutus arus pada baterai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMS ini mampu membaca nilai tegangan yang error mencapai 4,59%, nilai arus dengan error 2,00%, dan nilai suhu dengan error 0,83%. Passive balancing dapat mentransfer energi dan volt baterai mengalami penurunan dari 0,17 menjadi 0,14 volt. Rangkaian proteksi dapat memutus rangkaian baterai susun saat kondisi 1. Overcurrent, overheat, undervoltage, dan overvoltage. Error pembacaan overheat sebesar 20% dan undervoltage 0,3. Jadi kurang lebih seperti itu ya fungsi dan cara kerjanya BMS. Maka ketika teman-teman merangkai baterai lithium itu secara seri, jadi kurang lebih cara kerjanya BMS itu seperti itu ya teman-teman. Dan ketika teman-teman merangkai baterai lithium wajib menggunakan yang namanya BMS. Selain untuk pengisian, ini juga sebagai security. Ketika baterai teman-teman itu terjadi overcurrent, overvoltage, undervoltage, maka sistem yang ada di dalam BMS ini yang akan memutuskan arus secara otomatis. Dan di sini saya ada dua buah BMS. Ini maksimalnya 32S dan yang ini maksimalnya 24S. Tapi tunggu dulu. Di next time pertemuan kita, saya akan bahas satu persatu mengenai 24S dan 32S. Oke? Dan yang barusan saya tunjukkan itu yaitu ANT BMS. Itu Smart BMS. Jadi kita sudah bisa atur melalui aplikasi Android maupun iPhone ya. Itu yang mempunyai daya output sampai 300 ampere ya. Kurang lebih seperti itu. Pasti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Dan satu hal lagi yang paling penting yaitu support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Bagikan ke teman-teman kalian. Ojo lali subscribe lur, gratis rambayar. Mungkin itu saja untuk informasi yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.